Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hali wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ahada zatullah Ahmad ruhullah Muhammad Habiballah Muhammad Nurullah Al-Mahdi Khalifatullah waj'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina al-mahdi khalifatika ya Allah. Ya Allah ya ahad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi ya khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-khidir ya bal ya bin mulkan abal abbas. Assalatu wassalamu alayka ya abaru ya abadi ya sayyidina Ahmad ruhullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kemudian daripada itu yang sama-sama kita hormatin al-mukarram, para guru yang mulia. Kemudian para mursyid, para khalifah bapak dan ibu, umumnya kita yang hadir pada siang malam hari ini. Para hamba yang dipilih oleh Allah. Para hamba yang diizinkan oleh Allah. Yang dimuliakan oleh Allah pada hari ini. Menjadi tamu. Duduk di majlisnya. Di tempat yang mulia. Jadi taman-taman surga Allah. Mana itu taman surga? Majlis ilmu dan majlis zikir adalah taman surga. Berarti secara hakikat kita saat ini berada dalam di taman-taman surga Allah. Kalaulah kita berada di tamannya, berarti kita telah berada di pintu surganya Allah. Kapan kita masuk? Tunggu saatnya, tunggu waktunya, karena kita telah berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kaum bapak dan kaum ibu yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bersama bapak ibu sewajarnya kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah, syukron ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami pandang diri kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari darah setetes dari bulu satu helai. Semuanya bergelimang dosa. Semuanya kotor ya Allah. Semuanya hina ya Allah. Tak pantaslah menjadi tamu ya Allah. Siapalah diri ini ya Allah. Engkau angkat menjadi tamu.
Kami pendosa, ya Allah. Kami bermaksiat, ya Allah. Mata yang selalu salah memandang. Engkau izinkan juga memandang ayat-ayat. Telinga yang salah dengar ini. Engkau izinkan juga mendengar kalam-kalam. Lidah yang selalu berdosa, berdusta, bergunjing menyakiti sesama, ya Allah. Engkau izinkan juga membaca kalam-kalam. Apalagi hati kami, ya Allah. Hati yang penuh kebencian. Hati yang penuh kesombongan, keserakahan, ya Allah. Tapi engkau izinkan juga menyebut nama-Mu yang mulia, ya Allah. Hati ini kotor, ya Allah. Tak pantas disematkan nama-Mu dalam kalbu ini, ya Allah. Tapi engkau izinkan juga menyebut nama Engkau, ya Allah. Engkau muliakan kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tetapkan kemuliaan Engkau kepada kami, ya Allah. Sebagaimana tetapnya kekuasaan Engkau, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Sebagai tetapkan ampunan itu, ya Allah. Sebagaimana ketetapan kekuasaan Engkau, ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Engkau, ya Allah. Kemudian selawat berserta salam. Salam rindu kita. Salam cinta kita. Mari kita curahkan sebanyak-banyaknya. Sehabis-habisnya. Untuk yang pantas kita cintai. Untuk yang pantas kita rindukan. Siapakah beliau? Abah Ruhi. Siapakah Abah Ruhi? Ayahanda rohani kita. Siapakah beliau? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita merindukan beliau, Bapak Ibu. Orang tua jasmani kita rindukan. Apabila kita berada di negeri orang, kita berada di rantau orang, berpisah dengan kedua ibu bapa kita, bertahun tak bertemu, kita merindukan mereka, ingin pulang kampung, berjumpa dengan ayah bunda kita. Bagaimanakah dengan ayahanda rohani kita masing-masing? Apakah kita merindukan beliau? Apakah kita menangis kerana rindu berjumpa dengan beliau? Kenapa tak ada tangisan? Kenapa tak ada kerinduan? Karena kita tak mengenal ayahanda rohani kita. Mari kita mengenal beliau dengan mendengarkan sejarah-sejarah beliau. Dengan mendengarkan perintah, melaksanakan perintah beliau. Kemudian mengikuti para pewaris-pewaris beliau. Itu para ulama, para guru-guru mulia. Berarti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Bukti cinta, kita akan disibukkan oleh yang dicinta. Kalaulah kita cinta kepada dunia, kita akan disibukkan oleh dunia itu. Kalaulah kita cinta kepada Rasul, kita disibukkan untuk berselawat kepada beliau. Kalaulah kita cinta kepada Allah, kita pun disibukkan hanya untuk mencari ridha Allah. Illahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Semoga saja niat kita hanya untuk mencari ridha Allah. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini standarnya bagi sang pencinta. Mari setiap diri muhasabah bin nafsi. Kepada siapakah kita jatuh cinta? Kepada siapakah kita merindu? Kepada itulah kita disibukkan. Semoga saja kita cinta kepada Allah dan Rasul. Sehingga sibuk hanya untuk berselawat. Dan sibuk hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daiman bidawami mulkika ya Allah. Bapak dan Ibu, beruntunglah orang yang mencintai Rasulullah. Karena inilah pintu gerbang menuju Allah. Beruntunglah orang yang cinta kepada Rasulullah. Karena beliaulah yang memang pemegang pintu surga itu sendiri. Walaupun kuncinya telah kita pegang iaitu salat, tetapi pintunya adalah Rasulullah SAW. Kemana kunci itu kita cucuk, kita masukkan? Tentu kepada pintunya.
Bagaimana pintu itu bisa kita ketahui? Pintu surga itu adalah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu, kamu mengajak diri pribadi dan kita yang hadir pada malam hari ini. Walaupun sedikit, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Illa qalila, kecuali sedikit kata Allah. Sedikit yang akan dipilih oleh Allah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini orang yang dipilih oleh Allah untuk menemui Rasulullah, berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita ulang kembali. Kita buka pengajian kita dengan membacakan Ibu Al-Quran. Kita mohonkan kepada Allah Al-Fatihah yang kita baca. Allah berkenan memberi pahala. Kemudian pahalanya kita harapkan pertama sekali kepada junjungan kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Untuk guru-guru kita, baik yang telah berpulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup. Ibu bapak kita masing-masing, sanak saudara kita, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hazihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas Sa'ilin. Bapak dan Ibu, inginkah kita berjumpa dengan Rasul? Ya. Amalkan setiap selesai sholat. Kalau tidak, sekurang enggak sekali. Setelah salam ke kanan dan ke kiri, tidak merubah posisi duduk, maka bacalah 1 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika sallallahu ala Muhammad dibaca, Sayyidinanya di dalam qalbi. Sallallahu ala Sayyidina dalam sallallahu ala Sayyidina. Berbedalah zuknya apabila Sayyidinanya itu kita baca di dalam. Ada getaran dalam tu Bapak Ibu. Kalau kita Sayyidinakan itu. Kan ada selawat yang model itu yang tak pakai Sayyidina. Kita Sayyidinakan di dalam sallallahu ala sallallahu ala. Amanlah itu satu. Jadi Bapak dan Ibu, kata para ulama, itu pun tidak cukup. Itu amalan khusus. Tetapi kalau amalan-amalan yang lain, setidaknya setiap selesai solat itu ada angka-angkanya. Ada 300 boleh. Atau Bapak Ibu 1000 pun boleh. Yang didudukkan. Tetapi di dalam kita berjalan, maka itulah lapas yang keluar dalam kegiatan kita sehari-hari. Sallallahu ala Muhammad. Bagi Sayyidinanya di dalam. Kenapa Bapak Ibu? Karena pintu untuk cepat sampai kepada Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apapun aktivitas yang akan kita laksanakan, laika hajo krojo, bau Rasulullah. Baca orang bau.
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Naik kenderaan. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tiba di suatu tempat. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Masuk ke kantor, ke maju, ke lokasi wak tiba di rumah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tiba datang rumah, tiba di satu ruangan. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Masuk ke kamar. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Merebahkan badan. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Begitulah hendaknya. Apabila kita kerja, tiba di sawah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tiba di porak, Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tiba di kantor, Assalamu alayka ya Rasulullah. Tiba di komandan, di bilik komandan, Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kita bawa Rasulullah tahu, siapa yang berani memandang Rasulullah? Syariatnya memang tubuh hawa yang berjalan, tapi kita dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Kalaulah kita lazimkan risiko ke Bapak Ibu, nanti ku ada rezeki Bapak Ibu sampai di Madinatul Munawwarah, sampai di Raudhah Bapak Ibu, maka Rasul kenal jawab. Kenapa? Karena kitalah siko menyebut nama beliau. Nanti di Raudhah mungkin Allah memperkenankan kita berlangsung berjumpa dengan beliau dalam keadaan sadar. Kenapa? Karena kitalah merindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan beliau Bapak Ibu, walaupun itu dalam mimpi, itu pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa dengan beliau, pastilah aman dunia akhirat. Pintu surga telah di tangannya Bapak Ibu. Maka dari itu, perbanyak selawat karena cinta kepada Rasul, bukan karena cinta kepada diri awak seorang-seorang, tapi karena cinta kepada Rasul. Kenapa Bapak Ibu berselawat? Karena aku rindu kepada Rasul. Dan karena ingin dapat syafaat, karena ingin mendapat itu, karena ingin dapat ini. Buang itu Bapak Ibu. Itu adalah remeh sebenar, kecil benar permintaan waktu Bapak Ibu. Tapi kalau rindu Rasulullah itu kita raih, cintanya Rasulullah itu kita raih, inilah syafaat yang tertinggi sebenar Bapak Ibu, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berhormati, marilah setiap diri kita memperhatikan diri awak. Lah lama kita togak solat. Lah lama kita mendirikan solat, melaksanakan solat. Tetapi solat kita jauh benar dari yang diinginkan oleh Allah. Siapapun kita Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita pahami solat itu. Kalaulah paham, insya-Allah baru bisa terlaksana dengan baik. Kalau tak paham, maka hasilnya takkan baik Bapak dan Ibu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh teruntung orang mukmin. Kenapa orang mukmin itu beruntung? Jawabannya karena solatnya khusyuk. Apa metode cara supaya solat itu khusyuk? Khusyuk itu adalah hadiah dari Allah, pemberian Allah. Siapa yang mendapatkannya? Orang yang berusaha untuk kekhusyuk itu, kepada pemilik kekhusyukan itu. Jadi caranya supaya solat cakap Bapak dan Ibu bisa khusyuk. Caranya adalah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara menyembah? Harus kita ketahui. Caranya menyembah. Kita kan solat menyembah Allah. Lai tahu Bapak Ibu cara tak? Lai tahu cara.
Kalau tak tahu dia cara, mangah sembahyang. Bapak ibu boleh tahu cara ambil boleh. Ibu-ibu. Lekan balik boleh tahu cara. Maka boleh lah mak. Tapi kalau solat tak tahu cara menyembahnya, maka solat cakap tak lomak lah. Itu bahasa tu. Cara yang bapak ibu laksanakan salamu tu, lebih memuaskan hasil tak? Lagi tahu tak? Indah. Itu bahasa tu. Anda ingin bapak ibu macam caranya. Aku masalah. Bah tak lomak gulai ya. Tak gulai contoh kan. Bah tak lomak gulai. Di mana salah anda? Lado masa ketik. Jenis motor dah banyak. Akan jalih ni. Bah tak lomak ya. Kalau gulai ibu-ibu tak lomak. Lain tolok dia ibu nongahan. Solat ibu-ibu boleh lomak tak? Indah berketongahnya ke Allah tu. Jadi cara menyembah Allah supaya kita mencapai kemenangan dalam solat, caranya adalah berjemaah. Baca dong. Berjemaah. Cakup bapak ibu solat isya berjemaah. Lain apa ni? Cakup bapak ibu solat isya berjemaah. Ambo kecilkan supaya solat tadi bisa meraih kekusukan. Salah satu caranya berjemaah. Berjemaahku tak ada pindah. Kalau tak berjemaah, maka solat tak akan khusyuk. Jemaah tak bagi dua. Berjemaah secara syariat, berjemaah secara hakikat. Secara syariatlah berjemaah, tidak berseru asin. Jadi maksud di situ adalah berjemaah secara hakikat. Siapa yang berjemaah? Diri ka diri. Salamu ko bapak ibu. Diri bapak ibu yang ciek ke? Diri yang utuh ke? Dia boleh berjemaah. Lai berjemaah. Indah. Jemaah kan lai. Kalau berjemaah, ada imam, ada makmum. Kalau kita solat berjemaah secara syariat, kita solat jemaah cakap bapak ibu. Ambo imamnya, bapak ibu makmum. Komando siapa yang ibu dengar? Tentu komando imam. Takbir imam, bapak ibu takbir. Rukuk imam, makmum rukuk dah sadar. Sujud imam, makmum pun sujud. Duduk imam, makmum pun duduk. Salam imam, makmum pun salam. Bade salam, bade togak. Karenalah ada satu komando. Lega 10 jemaah, lega 100 jemaah, lega 1000 jemaah, lega 1 juta jemaah di belakang. Tapi satu komando. Kok rukuknya pasti sama rukuk. Kok sujud sama sujud. Karenalah
jemaah teratur patuh sado lah ada satu komando. Tapi kalau dalam satu surau, dalam satu masjid, ada orang enggak 10 orang atau 100 orang melaksanakan solat Isya contoh, indak berjemaah bagai lebuknya dalam masjid. Nancik togak, nancik rukuk, nancik sujud, kacau balau dalam ruangan masjid. Jadi begitu pula lah secara rohani. Secara rohani pun, diri pun harus berjemaah. Kalau yo berjemaah, ada imam, ada makmum. Siapakah makmum yang dalam diri awak? Makmum siapa? Siapa makmum, siapa imam jalihkan. Supaya solat cakap tentu ujung bangka. Siapakah makmum? Siapakah yang jadi imam? Kalau nya tak dijemaahkan kacau. Bak katoinyo. Nanti ke pasar, nanti ke porak, nanti ke sawah, nanti ke suruh. Bagai bapak dan ibu. Tapi kalau nya dijemaahkan, satu komando. Siapa yang bermasalah dalam solat? Ketika kita solat tu bapak ibu. Bermasalah. Tak ada yang serentak. Jadi harus dijemaahkan. Siapa itu? Diri yang kedua harus dijemaahkan. Mana diri yang kedua itu? Akal awak seorang-seorang. Salamoko kita solat akal bak kata akal. Hati bak kata inyo. Naposu bak kata inyo puluh. Inyo seorang-seorang aja solat. Okey, kita kopi akal lain lah Tuhan. Inyo hati lain lah Tuhan. Dia naposu lain lah Tuhan. Tak ada nancik ke Tuhan. Inyo akal ko Tuhan. Kok masalah panik tak den akal tu Tuhan ketika itu. Inyo hati bah bongi songkih dan gini hati dia. Naposu bah ditak dan gini, terkantuk dan gini, ponik dan itu Tuhan. Jadi tak bersobok cendak. Maka yang tiga perkara ko Bapak Ibu harus menjadi makmum. Tak bisa nyo sembahyang seorang. Harus menjadi makmum. Siapakah imamnya? Imamnya adalah dalam diri kita, bukan dalam diri. Meliputi diri awak. Mengisi sekalian rongga diri, meliputi sekalian alam diri. Siapakah imam dalam diri awak? Yaitu diri yang sebenarnya diri, yaitu ruh. Siapa? Ruh. Ruhlah yang bisa menyembah Allah. Ruhlah yang berpandang-pandang ke Allah. Ruhlah yang bisa berhadap kepada Allah. Lekenlah Bapak Ibu Juruh. Akulah makna man arfa nafsah faqad arrafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya yang sejati, dirinya yang sesungguhnya, baru dia kenal jo Allah. Mana yang diri sesungguhnya? Ruh kita masing-masing Bapak Ibu. Di ma'aruf tu. Di ma'aruf tu Bapak Ibu. Di mana? Telah mati. Ruh tak bertempat. Allah bertempat tak? Allah bertempat. Allah tak bertempat. Ruh bertempat. Kalau bertempat ruh, berarti Allah bertempat. Kenapa? Yas'alunaka anir ruh. Kuliruri amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apabila bertanya kepada engkau, hai Muhammad, bertanya kepada engkau Muhammad manusia tentang ruh,
katakan ke manusia itu, tanyakan kepada orang-orang itu, ruh itu min amri rabbi. Ruh itu dalam urusan Allah, dalam rahasia Allah. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidak akan Allah agih tahu kasiapun tentang ruh itu illa qalila, kecuali sedikit. Berarti ruh itu dalam rahasia Allah. Kalau dalam rahasia Allah kita singkupkan seketik Bapak Ibu, illa qalila satu. Allah tu di mana? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagi besaran Allah. Allah itu meliputi sekalian alam. Liado ju alam diliputi di Allah. Maisi sekalian ronggo alam. Liado ju rongga. Liado ju celah. Diliputi oleh Allah. Berarti ruh di mana? Meliputi sekalian alam tubuh. Maisi sekalian ronggo tubuh. Allah berrahasia. Ruh tu dalam rahasia Allah. Aku tanya kepada Bapak Ibu, rahasia bolehkah dikecil? Boleh? Boleh rahasia dikecil? Lain. Batik boleh tak? Lain. Tak rasio ini lain. Ya. Rasio nak banyak lagi. Kalau rasio pasti seketik. Kalau banyak nak rasio. Contohnya Ibu. Awak bagi anak lanjut. Nyak anak nan ketik nyak kat percemburuan. Nyak yo pun lu piti lanjut. Barasion tu. Banyak rasio nak. Aku tambah ti lanjut kau seketik ah. Oh rasio ni supaya dia mokak nyak kan. Air rasio tu tak banyak. Jadi berulang balik apa bolehkah rasio dicitun? Kalau dicitun nak rasio nama boleh. Boleh tak? Kalau you tak boleh, jawapannya tu je ni. Masalah huruf rahasia Allah. Kalau you rahasia Allah tu tak pernah tahu awak sudah ni. Balik cara. Ya itu dah kunci kaji. Jadi ruh itu, rahasia itu Bapak Ibu, boleh disampaikan ke siapa? Kepada yang dipercaya. Kepada awak percaya kena awak kecil ni. Kau rasio dan dia. Dia percaya ke apa? Tolong Pak jago tadi. Mungkin Bapak Ibu pernah berasio menyampaikan kepada orang yang percaya. Kenapa kita percaya? Jadi rahasia Allah tadi akan disampaikan oleh Allah kepada yang dipercaya. Illa qalila, kecuali sedikit. Itu maksudnya. Sedikit orang yang dipercaya oleh Allah. Maka pun disampaikan oleh Allah rahasia kepada orang yang dipercaya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang telah berzikir di surau, orang-orang yang telah berkelewat, Allah telah membukakan sedikit dari rahasia kepada orang-orang tertentu di surau. Akan tetapi itu kan rahasia ni. Bahrahasia Allah jo seorang yang salik jago sedang berzikir. Ialah